Perkenalkan, nama saya Sarah Meandri dari kelas 9A. Saya ingin menjelaskan tentang benua. Yang pertama itu benua Asia. Karakteristik benua Asia yaitu benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang memiliki luas sekitar 30% dari luas dataran bumi. Benua Asia juga merupakan benua yang memiliki jumlah populasi terbesar di dunia, sekitar 60% dari populasi di dunia. Secara astronomi, letak benua Asia berada di antara 11 lintang selatan dan 80 lintang utara dan 26 bujur timur sampai 177 bujur barat. Para ahli geografi telah menyatakan bahwa benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Asal-usul nama ASEAN itu sendiri berasal dari bangsa Yunani, yang menggunakan untuk menunjukkan tanah yang terletak di sebelah timur negara mereka. Dipercayai bahwa nama itu berasal dari kata Asyur, Asu, yang berarti timur. Kata Asia ini digunakan dulu oleh para penjelajah barat mencapai Asia Selatan dan Timur di awal zaman modern. Mereka memperluas label itu ke seluruh dunia. Benua paling luas di dunia, benua Asia. Benua paling luas di dunia, total wilayah Asia dari wilayah Asia Utara sampai Papua, tetapi tidak termasuk Pulau New Guinea, luas sekitar 44.614.000 km persegi. Kalau dihitung kira-kira sepertiga luas daratan bumi. Pulau-pulau tersebut termasuk Taiwan, Jepang, dan Indonesia, Sakhalin dan pulau-pulau lain di Asia, Sri Lanka, Siprus, dan banyak pulau kecil lainnya bersama-sama membentuk luasan sekitar 3.210.000 km persegi atau 7% dari total luas benua Asia. Berdasarkan letak geografisnya, karakteristik benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah yang telah kita ketahui seperti Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Benua dengan populasi terbanyak di dunia. Selain mempunyai daratan yang sangat luas, benua ASEAN juga merupakan benua terpadat di dunia, dengan populasi penduduknya sekitar 4,436 miliar. Kalau dihitung sekitar karakteristik benua Afrika, luas, letak, iklim, dan penduduk. Wilayah benua Afrika membentang di belahan bumi utara maupun selatan, mencakup daratan luas di barat daya Asia dan pulau-pulau di sekitarnya. Afrika adalah salah satu benua yang dilalui garis lintang 00 Khatulistiwa dan garis bujur 00, serta garis balik utara dan selatan sekaligus. Wilayah benua ini terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Benua Afrika memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakan dari benua-benua lain yang ada di muka bumi. Berikut ini beberapa karakteristik benua Afrika. Benua Afrika memiliki jumlah wilayah daratan di benua lain, yaitu semenanjung Sinai di benua Asia. Benua Afrika memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. 3. Benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. 4. Benua Afrika merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Benua Afrika mempunyai ketampakan alam berupa lembah celah besar, The Great Rift Valley, yang terbentang sepanjang 6.400 km dari Pulau Laut Merah di Afrika Timur hingga Danau Tanganyika di Afrika Selatan. 6. Benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah sehingga mempersikat laut-laut antar benua. Pembangunan terusan Suez dimulai pada tanggal 25 April 1859 dan mulai digunakan sebagai jalur pelayaran pada tanggal 17 November 1869. Terusan ini memiliki panjang
163 km, kedalaman rata-rata 8 meter, lebar dasar 22 meter, dan lebar permukaan 70 meter. Benua Afrika memiliki bangunan-bangunan bersejarah seperti piramida, patung Smith, dan patung Raja Ramses II. Benua Afrika terletak di sebelah barat daya benua Asia. Pada masa lalu, benua Asia menyatu. Namun karena adanya pembangunan kanal atau tersusun di Suez Mesir, akhirnya kedua benua tersebut terpisah oleh perairan. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 30 lintang utara, 33 lintang selatan, dan 18 bujur timur, 53 bujur timur. Luas wilayah benua Afrika mencapai 29.854 km. Daerah iklim sedang subtropis, yaitu meliputi daerah di pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. Daerah iklim tropis yaitu daerah di sekitar ekuator. Mengalami curah hujan yang teratur, tapi curah hujan semakin berkurang untuk daerah yang semakin jauh dari ekuator. Sepanjang pantai Afrika Barat, Kenya, Uganda, dan sebagian pantai di wilayah timur mengalami panas dan hujan sepanjang tahun. Daerah iklim gurun. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah Afrika bagian utara, wilayah gurun, dan bagian barat daya benua. Daerah beriklim gurun bisa mengalami kering sepanjang tahun. Daerah iklim Mediterania. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah paling utara Afrika sekitar Laut Tengah. Daerah iklim pegunungan. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah pegunungan tinggi. Afrika sering dijuluki sebagai benua hitam. Hal ini konon bermula pada abad ke-19. Saat bangsa Eropa mencari daerah baru, para pembuat peta mengalami suatu kesulitan memetakan benua tersebut, khususnya gurun sub-Sahara. Karenanya di peta, wilayah itu dibiarkan gelap atau hitam. Dari situlah istilah benua hitam muncul. Ada pula yang menyatakan bahwa kata hitam diambil dari jenis tanah di benua Afrika yang berwarna hitam. Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di bagian utara berbatasan dengan Lautan Arktik dan pada sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara. Sedangkan sebelah selatan dengan Laut Karibia serta pada bagian sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Pada 2016, penduduknya diperkirakan lebih dari 579 juta jiwa. Benua ini adalah benua ketiga yang paling besar berdasarkan luasnya, setelah Asia dan Afrika, dan merupakan peringkat keempat berdasarkan jumlah penduduknya. Setelah Asia, Afrika, dan Eropa, baik Amerika Utara maupun Selatan dinamakan Amerigo Vespucci, yang merupakan orang Eropa pertama yang melontarkan gagasan bahwa Amerika tidak sama dengan Hindia Timur. Ia adalah orang Eropa pertama yang menemukan dunia baru. Hubungan tanah satu-satunya dari Amerika Utara ke Amerika Selatan ialah tanah genting Panama. Untuk alasan geopolitik, seluruh Panama termasuk timur bagian terusan Panama sering dianggap sebagai sebagian Amerika Utara juga. Namun menurut beberapa pakar, Amerika Utara tidak mulai di tanah genting Panama, tetapi di tanah genting Tahuan Tepec. Dengan daerah menghalangi dianggap Amerika Tengah dan bersandar pada lempingan Karibia. Kebanyakan orang cenderung menganggap Amerika Tengah sebagai daerah Amerika Utara karena mereka berpendapat bahwa wilayah ini terlalu kecil untuk menjadi benua sendiri. Benua Amerika Selatan terletak di bagian selatan dari dua benua yang ada di belahan bumi barat. Panjang benua ini mencapai 7.640 km, mulai dari Punta Galimas, Kolombia di utara sampai Cape Horn, Chile di selatan.
Tempat terlebar terletak berdekatan dengan ekuator yang mencapai 5.300 km dari timur ke barat. Dilihat bentuknya, benua Amerika Selatan mirip sebuah mangkuk. Menurut sejarah geologi, benua ini pernah menyatu dengan benua Afrika. Peta benua Amerika Selatan. Secara topografis, benua Amerika Selatan dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Cordillera Amerika Selatan, Pegunungan Andes, dataran rendah bagian dalam interior lowland, dan perisai benua Continental Shelf. Perisai benua di bagian timur benua dipisahkan oleh dataran tinggi Guyana dan dataran tinggi Brasilia. Wilayah di sebelah dalam benua terbentang dataran rendah, mulai dari Llanos Barat, laut dataran tinggi Guyana, di sebelah utara ke arah selatan melalui selva basin Amazon dan Gran Chaco sampai Pampa Argentina. Cordillera besar yang terletak sejajar dengan pantai Pasifik tersusun atas rangkaian pergunungan Andes serta gabungan lembah dan plato. Sejumlah puncak dari pergunungan Andes tertutup salju. Gunung Aconcagua 6.960 meter di Argentina merupakan puncak tertinggi di belahan bumi barat, benua Amerika. Pergunungan Andes merupakan wilayah aktif gempa sehingga sering terjadi gempa. Gunung-gunung api yang ada saat ini sebagian besar tidak aktif. Patagonia merupakan wilayah plato semi-arid yang berangin. Wilayah ini terbentang di sebelah timur, Pergunungan Andes di selatan Argentina. Di bagian utara Chile terbentang padang pasir Atacama yang gersang. Di benua Amerika Selatan, sistem sungai besar bermuara di Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Sungai-sungai yang ada dari utara ke selatan adalah Sungai Magdalena, Orinoco, Amazon, dan Paraguay, Panama. Sementara yang bermuara ke Samudra Pasifik, sungai-sungainya pendek. Danau Titicaca merupakan danau terbesar di benua Amerika Selatan. Danau ini terletak di perbatasan negara Peru dan Bolivia. Mengapa bukan Danau Maracaibo yang terbesar di Antartika? Antartika dari bahasa Yunani Antartikos, lawan kata Arktik atau anti-Arktik, merupakan benua yang terdapat di bagian selatan bumi, dengan luas kurang lebih 13.200.000 km persegi, menjadikan Antartika sebagai benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sekalipun termasuk benua terluas, populasi Antartika menjadi yang terkecil, karena secara umum dihuni oleh para peneliti dan ilmuwan yang menempati wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Antartika merupakan zona bebas tanpa kepemilikan oleh negara manapun. Walaupun masih terdapat beberapa negara yang berusaha mengajukan klaim atas wilayah tersebut, benua ini memiliki ketinggian tanah rata-rata tertinggi, kelembapan rendah, suhu ekstrim terendah di antara semua benua di bumi, dan menjadikan benua tertandus. Legenda menyatakan Antartika sudah ada sejak masa kuno, sejak zaman Ptolemeus abad ke-1. Sekalipun legenda dan mitos tentang suatu daerah yang disebut Terra Australis atau yang disebut juga Tanah Selatan ini masih belum terbukti kebenarannya. Asal-usul nama Antartika sendiri berawal dari keyakinan tentang daratan yang tidak akan ditemukan lebih jauh dari selatan Australia, di mana saat itu Australia terkenal sebagai ujung dari bagian selatan dunia. Penggambaran pertama benua ini dibuat oleh Laksamana Piri Reis pada tahun 1513. Dugaan adanya Terra Australis ini juga menjadi dasar James Cook menjelajahi benua besar pada tahun 1773. Cook melintasi lingkaran Antartika sekitar 75 mil dari pantai Antartika.
Tetapi pertemuan pertama yang diketahui umum terjadi pada tahun 1820 dan pendaratan pertama tercatat pada tahun 1821. Terdapat 3 nama yang tercatat sebagai penemu benua Antartika pada abad ke-18 sekalipun dilakukan secara terpisah, yaitu Kapten Fabian von Bellingshausen dan Kapten Edward Banfield dari Angkatan Laut Inggris. Yang ketiga, Nathanael Brown, pelaut Amerika, melaporkan melihat daratan es dalam perjalanan pemburuan laut pada bulan November 1820. Sebelumnya terdapat juga catatan pada tahun 1532 oleh Oronteus Finaeus yang menggambarkan peta dunia dengan Antartika. Benua Eropa seringkali disebut dengan istilah benua biru karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan warna bola mata umumnya berwarna biru. Selain itu, benua Eropa merupakan benua yang didiami oleh sejumlah negara yang saling bertetanggaan dekat, sehingga mereka membuat suatu perkumpulan negara-negara Eropa dengan nama Uni Eropa atau European Union. Berikut ini merupakan penjelasan lebih rinci tentang karakteristik benua Eropa. 1. Astronomis geografis. Berdasarkan garis lintang astronomisnya, benua Eropa terletak pada garis lintang 36 lintang utara sampai 71 lintang utara dan 9 bujur barat sampai 66 bujur timur. Menurut garis lintangnya ini, makanya benua Eropa terletak di atas garis ekuator yang nantinya akan mempengaruhi iklim dan cuaca di semua wilayah yang ada di benua Eropa. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, benua Eropa dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu bagian barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Dari sejumlah wilayah yang ada di benua Eropa, maka garis-garis perbatasannya adalah sebagai berikut. Sebelah utara, benua Eropa berbatasan dengan Laut Norwegia, Laut Barents, dan Laut Arktik. Yang kedua itu sebelah timur, benua ini berbatasan dengan pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan negara Turki, yang merupakan negara yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam benua Eropa dan sebagian lagi masuk ke dalam benua Asia. Sebelah selatan benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah dan Selat Gibraltar. Sebelah barat benua Eropa berbatasan dengan Samudra Atlantik. 2. Menurut sejarah, benua Australia dihuni oleh penduduk asli yang bernama suku Aborigin, salah satu ras bangsa Polinesia. Namun setelah adanya eksplorasi dan ekspansi bangsa Eropa dalam menemukan dunia baru, lama-kelamaan benua Australia merupakan salah satu tanah jajahan bahasa Inggris dan memasukkan benua Australia ke dalam negara persemakmurannya bersama Afrika Selatan, Malaysia, Hong Kong, dan lainnya. Setelah penaklukan benua Australia, Inggris menjadikan benua Australia sebagai tanah pembuangan bagi para narapidana yang dianggap meresahkan masyarakat Inggris dan para pembangkang kerajaan Inggris ke benua ini. Kemudian benua Australia menjadi tempat ras Eropa. Selain suku Aborigin, dalam pemaparan berikut ini dijelaskan mengenai karakteristik benua Australia yang meliputi berbagai fakta yang ada di benua Australia. Astronomis geografis. Berdasarkan kedudukan garis lintang astronomisnya, benua Australia terletak pada 10 lintang selatan sampai 44 lintang selatan dan 113 bintang bujur timur sampai 154 bujur timur. Dari letak astronomisnya ini, benua Australia terletak di bumi belahan selatan dan sebagian besar pembatasannya dikelilingi oleh samudra dan lautan yang mengitari benua ini. Secara rinci, perbatasan yang dimiliki benua Australia ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Indonesia, yaitu Laut Arafuru dan Laut Timor. Pada bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Antartika. Di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di bagian timur berbatasan dengan Korea, Laut Tasmania, dan Samudra Pasifik. 2. Topografis. Secara keseluruhan, luas daerah Australia adalah sekitar 7.682.300 km persegi.
Berdasarkan klarifikasi yang dibuat oleh ahli yang menganalisa struktur topografis benua Australia, benua ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur tenggara. Bagian barat merupakan daerah yang memiliki dataran tinggi atau plato dengan kontur tanah yang agak kasar. Sedangkan di bagian timur yang merupakan daerah yang memiliki sifat kering dan tandus. Sehingga di bagian ini terdapat banyak sekali gurun, yaitu gurun pasir besar Australia, gurun Gibson, dan pasir gurun Victoria. Selain itu, komposisi bagian barat ini terdapat batu karang yang terbesar di dunia, yaitu Ayers Rock Uluru yang memiliki panjang sekitar 2,4 km.